apa isi ana aku ning jero atimu sakwise kowe lunga ninggalke ati tulus suci nggone leku tresnani. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ada pernyataan yang menarik ya dari Joko Widodo, presiden kita, dalam konteks tuduhan Agus Raharjo tentang intervensi Joko Widodo dalam kasus IKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam berita terakhir, Jokowi membantah tidak ada pertemuan dengan Agus Raharjo. Sementara Agus Raharjo dalam wawancara dengan Kompas TV itu mengatakan dia ketemu, dipanggil sendirian oleh Joko Widodo, disaksikan oleh Pratikno melalui jalan, bukan jalan orang-orang media, tapi jalan di musola kecil di istana. Dan intinya Joko Widodo minta kasus IKTP dihentikan. Agus Raharjo juga heran kenapa yang diundang sendirian. Biasanya yang diundang kalau KPK itu berlima, tapi kali ini sendirian. Dan dalam keterangannya kemarin kita lihat, kita baca, Joko Widodo mengatakan coba dicek ada nggak pertemuan. Setelah dicek di Sekretariat Negara tidak ada pertemuan itu, katanya. Tidak ada agenda tahun 2017 ketemu dengan Agus Raharjo. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama satu ada pertemuan. Yang kedua mengatakan tidak ada pertemuan. Siapa yang bohong? Itu poin pertama. Yang kedua, Joko Widodo mengatakan coba dicek di seluruh ucapannya di seluruh media sepanjang 2017, dia mengatakan supaya Setia Novanto mengikuti proses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata proses hukum itu berjalan dan Setia Novanto sudah dihukum berat ya, selama 15 tahun. Seolah-olah Joko Widodo mengatakan tidak benar dia mengintervensi melalui KPK ya, melalui Agus Raharjo supaya kasus IKTP itu dihentikan. Buktinya proses hukum berjalan dan Setia Novanto dihukum 15 tahun penjara. Jadi tampaknya argumentasi Joko Widodo itu kuat ya. Sebenarnya lemah. Alasannya dua. Lemahnya pertama karena satu, kita tahu track record dari Joko Widodo dan tidak perlu saya bahas ya, track record antara ucapan dan perbuatannya sudah dikenal oleh masyarakat sejak kasus mobil SMK dan lain-lain. Jadi kita tahu soal kredibilitas dari Jokowi. Sementara kredibilitas dari Agus Raharjo di zaman undang-undang KPK belum direvisi, sebelum ada intervensi dari Firly Bahuri, itu kita lihat kredibilitas KPK sangat meyakinkan
dan menjadi dambaan masyarakat. Dulu zamannya Agus Raharjo, zamannya Abdullah Heha Mahua, zamannya Abraham Samad dan lain-lain. Kedua, kalau Joko Widodo mengatakan bahwa pertemuan itu tidak ada dengan Agus Raharjo dan faktanya Setia Novanto itu dihukum 15 tahun di penjara, seolah-olah kuat tetapi ternyata tidak, karena alasan kedua bahwa argumentasi Joko Widodo lemah karena ternyata intervensi, kalau betul ada intervensi ke Joko Raharjo yang diundang sendirian, ke Agus Raharjo yang diundang sendirian, itu ternyata intervensi presiden itu di masa itu mental atau tidak mempan terhadap KPK yang memiliki kredibilitas tinggi. Beda dengan KPK yang dipimpin oleh Firly Bahuri yang sekarang menjadi tersangka karena terlalu banyak dia kasusnya. Tapi kasus di zaman sebelum Firly Bahuri itu kredibilitas itu tinggi, ya. Meskipun, oh ya, taruh situ, makasih. Meskipun Fahri Hamzah anggota DPR itu mengatakan bullshit juga itu Agus Raharjo, itu permainan Novel Baswedan, Agus Raharjo dalam konteks Setia Novanto itu juga bohong katanya. Jangan percayalah saya, kata Fahri Hamzah. Dan ini kalau gitu persoalan yang tersisa sekarang harus dicek. 3 orang yang harus dicek. 1, bagaimana kesaksian dari Pratikno yang menurut Agus Raharjo dihadir mendampingi Joko Widodo. Kedua, bagaimana Fahri Hamzah menganggap bahwa persoalan IKTP itu, atau paling tidak dia punya pandangan yang miring terhadap Agus Raharjo dan Novel Baswedan. Berarti harus dicek lagi bagaimana pandangan sebenarnya dari Fahri Hamzah. Kok orang lain, wartawan disuruh percaya saja sama saya, kata Fahri Hamzah. Yang ketiga, harus dicek ulang bagaimana pandangan atau respon Agus Raharjo terhadap bantahan dari Joko Widodo bahwa pertemuan itu tidak ada dan tidak betul bahwa Jokowi melakukan intervensi terhadap KPK. Apakah Agus Raharjo bohong ataukah Joko Widodo bohong, ataukah Fahri Hamzah bohong? Inilah negeri yang penuh dengan kebohongan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertuah di semesta fasbir sobrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.